kepingin menanyakan satu pertanyaan, ya. Kalau saudara dengar nama Daniel, yang di pikiran saudara apa? Nah, mari silakan. Mungkin 2, 3, 4 orang. Kalau Daniel, saya yakin saudara semua sudah tahu ceritanya ya. Nah, kalau dengar kata Daniel apa pikirannya? Luar biasa. Ya, gantian ya, gantian. 1, luar biasa. Kepandaiannya luar biasa. Oke, apalagi? Gua singa. Gua singa. Oke, gua singa itu apa maksudnya? Soalnya gambarnya gua singa. Itu saya kasih gambar gua singa supaya yang kita maksud Daniel itu yang di Alkitab, bukan suaminya seseorang atau bukan anaknya seseorang. Maksudnya. Bukan Daniel Wijaya yang tadi juga ya. Ya juga sih. Oke, apalagi saudara? Mungkin 1, 2 orang. Roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Doa. Ya. Mempunyai ilham yang luar biasa. Rohnya yang luar biasa. Oke. Apalagi? 1 lagi terakhir. Ilham yang luar biasa. Apanya? Apa? Ilham yang luar biasa. Ilham yang luar biasa, ya betul. Mike lagi ya. Nanti kalau kami ada pertanyaan lagi, silakan nanti saudara boleh ikut ambil bagian. Nah, saudara, apa yang saudara jawabkan tadi semuanya sangat benar sesuai dengan apa yang kita pernah baca di Alkitab, saudara. Tapi kita pengen malam hari ini melihat latar belakang atau situasi kehidupan Daniel pada saat itu, saudara ya. Nah, jadi 1, Daniel itu kita semua tahu ya, Daniel itu adalah seorang remaja Yahudi yang ikut ditawan ke dalam pembuangan ke Babel, ya disebut pembuangan ya. Sebetulnya mereka ditawan angkut dari Yehuda ke Babylon sebagai tawanan, saudara. Dan menurut sejarah usia mereka yang dibawa itu kira-kira antara 12-17 remajanya maksud saya, yang dibawa kira-kira usia 12-17 tahunan. Ya, yang dibawa banyak, saudara, tapi ada juga banyak remaja yang dibawa ke Babel sebagai tawanan, saudara. Nah, tidak ada orang tua pasti. Mereka jauh dari siapa-siapa, jauh dari guru dan mentornya. Sudah tahu kalau anak-anak Yahudi zaman dulu itu selalu ada mentornya, saudara ya, selalu ada guru-gurunya. Oh, ini jauh dari mereka semua. Nah, karena memang Nebukadnezar pada zaman itu memang bertujuan untuk menghabiskan orang-orang muda, artinya menghabiskan masa depan orang Yahudi dengan cara membawa remaja-remaja, anak-anak muda yang potensial, yang diambil tidak tanggung-tanggung, saudara, yang pinter-pinter, yang cakep-cakep, yang perawakannya bagus dan sebagainya, pokoknya yang pilihan. Nah, itu dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Nah, tujuannya memang untuk membunuh masa depan Yahudi, dan tidak hanya itu, tapi tentu saja mengkonvert mempertobatkan dalam tanda kutip, merubah, menjadikan mereka semua remaja-remaja yang kafir, yang pagan, yang tidak percaya Allah. Begitu, saudara. Itu, dan juga supaya dia punya bibit-bibit yang memang unggul yang dia mau jadikan pemimpin di Babylon. Demikian, saudara. Begitu dia masuk, selama 3 tahun pertama mereka masuk ke dalam satu camp gitu ya sepertinya, dengan indoktrinasi atau dalam bahasa kami ya dikafirkan, tidak percaya kepada Tuhan mereka lagi. Selama 3 tahun berturut-turut ada 3 hal yang kita perhatikan dari indoktrinasi yang terjadi dalam 3 tahun itu. Yang penting adalah pertama, mereka diganti namanya. Saudara, nama itu kan identitas ya.
Dan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, nama itu memiliki satu arti atau maksud yang atau janji atau tujuan dalam hidup mereka. Anak-anak kami kasih nama dalam doa, seperti anak kita semua kasih nama dalam doa karena Tuhan punya visi, Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Begitu masuk, namanya diganti semua. Daniel waktu itu namanya diganti menjadi Beltsasar ya. Bukan Raja Belsasar ya, Beltsasar. Jadi dari nama Tuhan adalah hakimku, yang artinya sebetulnya dia mengangkat tinggi Tuhan itu sebagai penguasa, sebagai orang yang berotoritas di dalam hidupnya, diganti menjadi Beltsasar, artinya pangerannya Dewa Bel. Dewanya mereka, saudara, diganti namanya. Kalau kita perhatikan teman-temannya yang 3 lagi, Sadrah, Mesah, dan Abednego yang kita kenal, nama yang sangat terkenal, sebetulnya itu semua nama kafir, saudara. Nama yang diganti oleh pemerintahan Babel. Sadrah itu asli namanya Hananya. Hananya itu maksudnya yang dikasihi Allah. Sadrah itu maksudnya diterangi oleh Dewa Matahari. Ya, saudara, jangan kasih nama anak saudara Sadrah ya. Mesah itu nama aslinya Misael, yang artinya Misael itu artinya tidak ada yang seperti Allah, diganti dengan Mesah. Mesah itu tidak ada yang seperti Dewa Sah. Jadi dewanya mereka lagi, saudara. Nah, yang satu Abednego itu diganti menjadi Abednego, nama aslinya adalah Azariah. Azariah itu adalah Tuhan adalah pertolonganku, tetapi diganti Abednego artinya pelayannya Dewa Nego, dewanya mereka lagi. Saudara, jadi pertama namanya diganti, identitasnya dihancurkan supaya tujuan hidupnya dirubah. Memang itu indoktrinasi, mereka akan merubah orang Yahudi muda-muda yang hebat, yang potensial ini menjadi orangnya mereka, menjadi kafir dan tidak mengenal Tuhan. Nah, pertama itu. Yang kedua, mereka dimasukkan dalam pendidikan yang sangat intensif, saudara. Diajari bahasa, diajari agama, diajari politik, diajari astrologi, saudara. Orang Babel percaya kepada astrologi, diajari magic, diajari penyembahan berhala, diajari hidup akrab dengan roh-rohnya mereka. Padahal, saudara, anak-anak Yahudi dari kecil di mentor untuk percaya. Intinya pendidikannya yang non Allah itu, yang berlawanan dengan pengenalan Allah itu dimasukkan dalam hidup mereka selama 3 tahun. Ini situasi, saudara ya. Kita harus tahu situasi pada waktu Daniel dan teman-teman itu masuk ke Babel itu, dia mengalami seperti itu. Indoktrinasi yang ketiga itu makanan, saudara. Ya. Makanan itu tidak cuma soal makanan sebetulnya, saudara ya. Makanan itu dia dikasih makanan raja, makanannya enak-enak pasti, daging dan enak pokoknya. Tetapi di dalam adat Yahudi atau agama Yahudi itu tidak halal, itu tidak kosher, tidak halal makanan itu. Nah, saudara, jadi makanan itu disajikan dengan hebatnya kepada mereka, bahkan mereka mendapat prioritas makanan raja. Dikatakan begitu, diberi makanannya raja yang luar biasa, saudara. Nah, kira-kira makanan itu tidak bicara hanya mengenai makanan, tapi makanan itu bicara mengenai begini. Kamu tidak usah berharap kepada Tuhan. Kamu berharap pada saya akan beri kamu yang paling baik. Tidak usah cari Tuhan. Tuhan tidak ada di sini. Saya yang adalah Tuhannya, kira-kira begitu. Jadi imannya tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi iman mereka akan dirubah pelan-pelan kepada orang yang memberi mereka makan, memberi mereka kemudahan, memberikan mereka pangkat, memberi mereka posisi, memberi mereka kuasa. Jadi indoktrinasi ini begitu intensif, saudara, selama 3 tahun. Namanya diganti dan dididik secara kafir, secara non ilahi. Pengajaran-pengajarannya, kepercayaan-kepercayaannya, tetapi juga secara fisik, secara fasilitas diberi satu tuangan fasilitas yang begitu hebat,
sehingga mereka mau tidak mau akan harus berterima kasih pada raja, dan dalam bahasa Inggrisnya itu look up to the king, not to the God. To God that they know, tidak kepada Allah yang mereka kenal. Nah, saudara, ini yang situasi yang dialami oleh mereka. Intinya dari semua yang mereka indoktrinasi yang mereka alami sebetulnya cuma satu tujuannya, mereka supaya meninggalkan imannya sebagai umat Tuhan. Kalau dalam bahasa kita kan media, saudara ya, medsos ya, kita kenal ada yang namanya unfriend, gitu kan saudara ya, unmute. Nah, ini anak-anak muda ini dibawa ke Babel, dididik, diindoktrinasi supaya mereka ungod, saudara. Ya, supaya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, ya ungod itu tadi, itu saya pikir sebuah istilah yang sangat tepat, yang sangat mengena. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi oleh Daniel itu secara secara umum, secara on a whole, secara utuh, itu sama persis sebetulnya dengan tantangan yang kita sedang hadapi hari ini, saudara. Jadi, saya pikir yang kita hadapi hari ini, itu bukan hanya masalah pandemi, saudara. Kalau kita bicara pandemi, kita bicara mungkin hanya urusan keuangan, finansial, kenyamanan, saudara nggak bisa pergi-pergi. Ya, tentu saja ada ancaman-ancaman kesehatan dan sebagainya. Tetapi tantangan dan kondisi dunia yang kita sedang hadapi hari ini itu jauh lebih besar, jauh lebih parah atau jauh lebih berat dari hanya pandemi ini saja. Pandemi ini memang dimanfaatkan oleh musuh sedemikian rupa untuk menarik kita, saudara, untuk membuat kita ini makin, ya, saya katakan makin. Kalau tadi kita katakan tujuannya Babel, tujuannya Nebukadnezar membawa anak-anak ini ada supaya mereka meninggalkan imannya sebagai umat Tuhan atau ungod tadi. Nah, saudara, pandemi ini salah satu yang musuh juga kerjakan di dalam hidup orang percaya, supaya kita ini juga ungod, saudara. Meninggalkan, dalam tanda kutip, iman kita sebagai umat Tuhan. Mungkin kita masih tetap menyandang identitas Kristen, tetapi apakah kita hidup sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, saudara. Fondasinya hancur. Karena tujuan musuh adalah menggoncangkan, menghancurkan fondasi iman, keyakinan akan kebenaran di dalam Yesus yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, seperti yang kami beberapa waktu ini sempat sampaikan, barangkali ada saudara yang sudah pernah mendengar, karena kami merasa bahwa hal-hal ini, saudara, sekarang ini sedang secara secara terus-menerus, ya, secara luas itu menjadi tantangan yang besar bagi kita semua. Nah, ada satu penulis, saudara, ada banyak tantangan, tetapi tantangan-tantangan ini disarikan ke dalam 3 poin yang gampang diingat, saudara, yang mudah untuk dimengerti dan mudah diingat. Nah, 3 hal ini, kalau saudara lihat di sana, materialisme, yang pertama materialisme, yang kedua sekularisme, yang ketiga adalah media yang negatif. Nah, saudara, kalau lihat gambar ilustrasi, saudara, inilah yang sebetulnya ingin dilakukan, ya, ingin dicapai oleh musuh kita, yaitu menghancur fondasinya. Kalau fondasinya, saudara pikir ini cuma atasnya, enggak, saudara, ini fondasinya juga dirongrong dari dalam, saudara.
Kalau kita bicara materialisme, saudara, materialisme itu intinya adalah semakin banyak harta, semakin bahagia. Nah, oleh karena itu, saudara, kita semua tahu kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal, dan sebagainya. Tapi, saudara, sekali lagi, itu tidak boleh menggantikan prioritas Tuhan di dalam hidup kita. Karena pada waktu materialisme ini menjangkiti hidup kita, maka hidup kita tidak lagi disukakan, kalau Daud bilang sukacita keselamatan, ya, itu terkikis oleh sukacita, oleh kepemilikan dan harta yang kita miliki. Sehingga yang kita cari apa, saudara? Harta, saudara. Nah, yang kedua, sekularisme. Sekularisme itu pokoknya Tuhan itu tidak ada. Hal yang ilahi itu tidak ada, tidak diakui. Nah, akibatnya tentu norma tidak ada kalau Tuhan tidak ada. Karena truth, kebenaran, absolut juga tidak ada, saudara. Maka semua orang relatif, semua orang boleh hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Mau jadi perempuan, mau jadi laki, mau pindah-pindah, mau ganti-ganti, itu terserah mereka. Whatever makes me happy, seperti itu. Nah, yang ketiga, bahwa media yang ada sekarang, saudara, kita tahu semua bahwa media ini sungguh menguntungkan. Om Hin beberapa kali berkata, siapa yang bisa, dulu kita mau nginjil sama ngumpulkan orang 10-15 orang untuk mendengar pesan tertentu aja susah sekali. Sekarang 1.000 pendengar itu bukan sesuatu yang mustahil, saudara. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa sesungguhnya media itu tidak netral. Kenapa? Karena media itu dipakai untuk memasukkan, memaksakan, untuk mengegolkan agenda-agenda tertentu yang tidak ilahi, yang membawa kita jauh dari Tuhan, yang membawa kita seperti yang dikatakan tadi, un-God, yang memporak-porandakan fondasi iman dan kebenaran yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita bicarain ini ya, 3 hal ini kita bisa bicara panjang lebar. Mungkin nanti 1 kali, saudara. Kita harus tahu bahwa pandemi itu salah satu hal yang iblis untuk musuh kita, untuk menghancurkan fondasi iman kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita bicara hidup seperti Daniel, seperti judul yang kita berikan pada PowerPoint ini, maka sebetulnya pertanyaannya apa sih yang dilakukan oleh Daniel? Saudara harus ingat atau harus tahu bahwa Daniel itu dia pejabat, saudara. Diangkat oleh raja sebagai pejabat. Jadi tekanan yang dia hadapi tidak bisa dihindari. Tekanan politik, tekanan kompromi, tekanan rekanan bisnis, tekanan sesama pegawai pemerintah yang ada di dalam cerita di Alkitab. Semua tekanannya itu tidak bisa dihindari. Dan dia juga orang penting, orang yang sangat sibuk dan sangat terpandang. Jadi dia tidak mudah hidupnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel itu salah satu pemimpin dari 3 pemimpin besar yang ada dia gubernur yang ada di Babel pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh Daniel, saudara, yang kita ingin ajukan kepada saudara sebagai satu dorongan. Kalau hidup seperti Daniel, apa sih yang membuat Daniel itu tidak kompromi, integritasnya tetap tinggi. Saudara, kita dengar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh sekarang. Bahkan ada soal hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan selebriti atau hambanya selebriti atau hamba Tuhannya selebriti. Saya bingung istilahnya yang mana yang tepat. Tetapi ada banyak kejatuhan, saudara. Integritas jadi harga yang sangat mahal. Jadi Daniel begitu bisa menjaga integritasnya di dalam tekanan yang begitu besar. Dan 3 hal yang kita ingin melihat atau menyorot yang dari apa yang dilakukan Daniel. Yang pertama, itu memprioritaskan Tuhan. Jadi dia menetapkan hati. Ya, kalau kita lihat di dalam Daniel 1 ayat ke-8,
Dia menetapkan hati. Dia menetapkan hati untuk tidak menjamah yang tidak kudus. Saudara, ini mulai dari ketetapan hati. Hatinya harus punya ketetapan untuk Tuhanku nomor 1. Bukan yang lain. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan ekonomi, bukan yang lain. Tetapi Tuhan nomor 1. Jadi Daniel mengambil keputusan untuk atau mengambil ketetapan untuk memprioritaskan Tuhan. Saudara, dan maksud dari memprioritaskan Tuhan ini atau dari memprioritaskan Tuhan itu adalah ditunjukkan dalam ayat-ayat yang ada di Daniel 6 ayat 11, Daniel 9 ayat 3 dan 4, yaitu doa dan puasa, saudara. Jadi dia kalau ada masalah, ada tekanan, dia tidak lari dari Tuhan, tapi dia lari kepada Tuhan, saudara. Dia mencari Tuhan, dia berdoa seperti yang dibiasakan oleh dia. Dia berdoa 3 kali sehari. Saudara, ini menjadi ketetapan hatinya bahwa di dalam situasi apapun, tekanan apapun, kesesulit apapun, Tuhan pokoknya nomor 1. Itu adalah ketetapan hati oleh Daniel. Dan sementara kita membicarakan ini, saudara, kami rindu kita semua mulai merenungkan, begitu ya. Judul kita adalah bagaimana keluarga, saudara. Oleh karena itu, melalui poin-poin 3 poin nanti yang kita akan diskusikan, saudara. Kami rindu kita mulai melihat, mengintrospeksi keluarga kita masing-masing dan bagaimana kita mengelola keluarga kita. Kalau saya bilang keluarga itu artinya ya kita sebagai suami istri maupun kita bersama anak-anak kita, saudara. Saya baru mendengar kesaksian salah satu anak remaja kita dan kami bangga sekali, senang sekali. Kenapa? Karena orang tuanya mengambil waktu untuk bicara dengan anak-anak. Mendiskusikan, menanyakan, dengan sengaja mengangkat pembicaraan mengenai Tuhan, ya, dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Nah, kami tahu ini bukan sesuatu yang natural, alamiah. Sehingga kalau kita tidak, yang otomatis bisa terjadi. Tidak otomatis, harus diusahakan. Harus sesuatu yang harus kita usahakan. Intentionally. Iya, harus secara sengaja, harus ambil waktu, harus kita pastikan itu terjadi, saudara. Karena memang secara alamiah, kita pasti akan ditarik untuk mengerjakan, untuk mendahulukan hal-hal yang kelihatan di mata kita, saudara. Entah itu pekerjaan, entah itu pekerjaan bisnis misalnya, atau pekerjaan rumah, apa saja, saudara. Tapi itu dapat membuat kita lupa bahwa ada hal yang di atas itu semua, di atas semua kebutuhan yang fisik yang kita miliki, yaitu memprioritaskan Tuhan, mengesampingkan, memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Kemana kita pergi? Kalau kita ada masalah, apakah kita mengajak anak-anak kita berdoa? Apakah pada waktu kita ada masalah, apakah yang kita lakukan pertama kali adalah membawanya ke dalam doa? Apakah pada waktu kita ada pergumulan, apakah kita pakai mulut nih ya, tang ya, maksud saya, saudara ngerti maksud saya ya? Ataukah kita pergi masuk kamar dan bersama-sama mengajak anak-anak kita berkata, ada tantangan, ayo kita sembahyang sama-sama, ayo kita minta pernyataan Tuhan, ayo kita mau dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Saudara, kenapa? Karena sekali lagi, hal ini bukan hal yang secara otomatis akan terjadi. Kita harus memastikan bahwa prioritas Tuhan di dalam hidup kita dan
legacy, warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu sampai kepada mereka. Mereka tahu bahwa inilah yang paling penting dalam hidup mereka. Ya, yang kedua, saudara, Daniel menetapkan batasan di dalam hidupnya. Atau menetapkan boundaries, bahasa populernya, bahasa populernya. Saudara menetapkan batasan dalam hidupnya bahwa mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini tidak bisa, ini tidak boleh, ini jangan, ini Tuhan tidak suka. Saudara, ini Tuhan tidak berkenan. Dia tidak longgar di situ, saudara. Saudara, boundaries atau batasan ini penting sekali di dalam hidup kita orang percaya. Begitu kita longgarkan boundaries, maka kita menjadi kompromi. Dan kemudian kita jatuh dalam kedosa secara perlahan-perlahan. Kita mungkin tidak langsung jatuh, tetapi akan perlahan-lahan kita sedang longgar, dan kemudian jatuh. Saudara, makanan itu adalah boundaries yang Daniel tetapkan, bahwa saya tidak akan menjamah makanan yang tidak kudus atau makanan yang tidak halal. Aku tidak akan menjamah. Saudara bisa bayangkan makan sayur, hanya sayur dan biji-bijian, kok bisa lebih sehat, lebih gemuk? Ya memang ada faktor kesehatan yang secara ilmiah atau kedokteran, secara ilmu gizi, yaitu makan sayur dan biji-bijian memang sangat sehat, tetapi mereka dicatat lebih gemuk dari yang lain, saudara. Saya percaya Tuhan campur tangan di situ. Dia bikin boundaries, saudara, bahwa aku tidak akan menjamah. Bahkan dia berkata begini, coba dulu, nanti lihat nanti hasilnya bagaimana. Saudara, dia tahu bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia tetapkan batasan. Dalam keluarga kita juga, saudara, sementara kita menyampaikan seperti ini, pikirkan, renungkan keluarga kita. Saudara, batasan-batasan apa yang di dalam keluarga kita, saudara, yang harusnya kita buat atau harusnya kita tetapkan. Contoh, kami dulu selalu berkata kepada keluarga, kalau keluarga kami hari Minggu harus ke gereja. Kalau kita ada di dalam kota, kita harus ke gereja. Tidak ada perkataan karena terlalu capek hari Sabtu, maka Minggu pagi ngantuk sekali dan Minggu pagi tidak ke gereja. Pergi gerejanya lebih baik Minggu sore. Begitu, saudara, enggak. Kita tetapkan sebuah batasan atau boundaries. Nah, dan Daniel, dia menetapkan batasan dengan sangat tegas. Contohnya makanan, saudara. Dia bisa berkata makanan tidak terlalu rohani, tidak apa-apa lah. Yang penting kan hati saya tetap terikat kepada Tuhan. Saudara, kata-kata ini sering dipakai oleh orang. Yang penting kan saya dan Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Ya memang betul. Tetapi saudara, boundaries itu tetap dibutuhkan. Untuk siapa? Untuk kita, saudara. Supaya kita tahu bahwa kita ini tetap ada di jalurnya Tuhan, saudara. Ya, sekarang ibadah online. Nah, saudara, ini lebih gampang lagi sekarang. Kita mau ibadah jam 10 bisa, ibadah jam 12 bisa, atau ibadah sore bisa, atau besoknya lagi ibadah bisa, kalau sempat. Nah, saudara, ini kan sekarang jadi longgar semua. Kalau saudara tidak seperti Daniel, kalau ibadah jam 8, meskipun online jam 8 kurang saya sudah siap dengan pakaian, saya ada di depan TV. Ini penting, saudara. Kita didik anak-anak kita untuk ada di dalam boundaries-nya Tuhan. Amen. Ya, saudara. Boundaries ini penting. Jadi Daniel menetapkan sebuah boundaries. Saya ingin mendorong kita juga periksa keluarga kita, boundaries yang apa yang longgar di dalam kehidupan. Jangan sampai kita ini kalau sudah mulai ada perkataan seperti ini, saudara. That's not a big deal. Ya, saudara. Gitu aja kok. Enggak apa-apa. Gitu aja kok enggak boleh. Saudara, hati-hati dengan perkataan ini. Karena buntutnya itu bisa panjang, dan tadi dikatakan oleh Pak Hani di awal, buntutnya itu bisa jatuh, saudara. Termasuk misalnya, zaman sekarang, saudara, semuanya itu ada di gadgetnya kita. Kita ini setiap hari, ada seorang ahli yang berkata bahwa dunia kita ini adalah
a big shopping mall. Karena sekarang dunia ini sudah jadi shopping mall, saudara. Yang open 24/7. Bukanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saudara mau shopping jam 2 malam bisa, saudara. Karena semuanya ada di sini. Dan iklannya itu muncul terus di mana-mana. Sehingga, saudara, hidup seperti yang dikatakan oleh Firman sebagai sederhana, sepadan, itu susah, saudara. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba, bahkan berlomba-lomba di sosmed, saudara. Aku sudah ke sini, aku sudah ke situ, aku punya ini, aku punya itu, dan sebagainya. Sehingga hidup sederhana itu sulit, saudara. Nah, padahal Tuhan itu sudah bilang bahwa, ayo kalian hidup, ya kalian harus kerja. Kalau enggak kerja, enggak boleh makan. Tapi bagaimana kalian hidup itu dengan cara mencukupkan dengan apa yang kalian miliki, gitu. Supaya kita ini bisa memberi kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki, dan hati kita tidak terikat kepada apa-apa yang di dunia, tapi hati kita berada pada Tuhan, karena kita mempersembahkan apa yang kita miliki lebih kepada Tuhan dan bukan kepada kesenangan kita sendiri. Saudara, boundaries ini kita, kalau tidak kita sadari, maka kita sulit untuk melakukannya. Kita mesti sadar dan kita mesti bilang, oke, kita mesti stop di sini. Apa yang kita mesti potong? Apa yang kita mesti berkata cukup? Seberapa yang kita sepakati bahwa ini sudah cukup, tidak boleh lebih dari ini. Saudara, kita mesti tahu kapan berhenti, saudara. Nah, itulah sebuah batasan. Batasan ini seperti kalau di saudara jalan raya, ada jalan raya yang besar, saudara, tapi tidak ada garisnya. Itulah boundaries, saudara. Kalau tidak ada garis, saudara kan tidak tahu di mana kita harus berkendara. Saya di sebelah mana, kendaraan yang dari arah berlawanan di sebelah mana, batasnya mana, sehingga itu banyak kemungkinan kita bisa mengalami kecelakaan, saudara. Nah, itulah sebabnya menetapkan batasan di dalam hidup kita, entah itu dalam hal keuangan, dalam hal pergaulan, dalam hal tontonan, dalam hal gadget, pemakaian sosial media, seberapa banyak kita memakai uang untuk apa. Saudara, batasan-batasan yang harus kita tetapkan di dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh contohnya oleh Daniel dalam hal makanan, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, itu tetap tinggal dalam komunitas orang percaya. Saudara, Daniel tidak sendirian. Dia punya teman-teman yang cinta Tuhan yang ada di sekitarnya. Ini penting, saudara. Ya, supaya kita ini ada yang menguatkan. Saudara, kalau saudara punya M3, itu adalah kemurahan Tuhan. Kita sering sebut M3 kita adalah keluarga kedua kita. Kita punya keluarga pertama di sini, tetapi kita juga punya keluarga kedua, yaitu orang-orang yang ada di kelompok sel kita atau M3. Di gereja kita disebut M3. Saudara, ini penting bahwa kita tetap tinggal di dalam komunitas orang-orang percaya. Kita membuat kita ini bisa ada yang menegur, ada accountability, saudara. Ada orang yang menegur kita jika kita salah, ada yang berkata terus terang jika kita ini tidak benar, atau ada yang meng-encourage kita kalau kita ini sedang lemah, atau sedang mengingatkan kita kalau kita sedang sombong, atau mengingatkan kita untuk terus tekun membaca firman, mengingatkan kita terus untuk tekun berdoa setiap hari. Saudara, tinggal dalam komunitas orang percaya ini sangat esensi di masa sekarang yang adalah terpaan atau yang tadi disebut serangan kepada fondasi iman kita kepada Tuhan. Saudara, tinggal di dalam komunitas orang percaya adalah hal yang ketiga yang dilakukan oleh Daniel dalam kehidupannya. Kami ingin mendorong orang tua yang memiliki anak-anak. Saudara, mungkin kita sebagai orang-orang yang sudah lebih dewasa, kita mungkin menyadari hal ini.
Tapi anak-anak kita, kemarin saya juga ngobrol dengan satu teman, dia berkata, susah sekali anak-anak zaman sekarang, mereka waduh pada jadi businessman, businesswoman. Saudara, nggak salah jadi businessman dan businesswoman karena Tuhan membutuhkan mereka semua. Untuk apa, saudara? Untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. Supaya berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita boleh disalurkan untuk memberkati orang lain, untuk menyediakan makanan di rumah Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mensupport pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ladang misi. Saudara, itu semua oke. Tetapi, saudara, kalau itu sudah menarik kita, teman saya berkata begini, susah Bu, susah Ci, karena ini anak sekarang itu mereka jadi hidup sendiri-sendiri, saudara, sibuk sendiri-sendiri, saudara. Daniel, dia orang top, saudara, dia orang penting, 1 dari 3 gubernur yang diangkat oleh raja, punya kedudukan terpandang, saudara. Tapi sekalipun demikian, dia tidak meninggalkan komunitasnya, teman-teman seimannya, saudara. Saya ingin mendorong, kami ingin mendorong, mari saudara, anak-anak kita dorong mereka, supaya mereka tidak hidup sendiri. Karena kita sudah banyak mendengar bahwa Tuhan itu menetapkan kita ada dalam komunitas, dalam sebuah keluarga. Tidak hanya keluarga inti, tapi juga keluarga Allah. Dan Tuhan sendiri adalah contoh kita. Our God is a loving community, saudara. Adalah sebuah komunitas yang saling mengasihi, saling satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kita. Oleh karena itu, mari saudara, jangan sampai baik kita maupun anak kita meninggalkan komunitas ini dengan berkata bahwa cukup. Aku tadi Pak Hani berkata, cukup aku dengan Tuhan. Enggak, itu bukan prinsip Tuhan, saudara. Karena Tuhan menginginkan kita, menetapkan kita, supaya kita berada di dalam sebuah komunitas, accountability community, di mana kita boleh bertumbuh dan menjadi dewasa bersama. Sekarang berdiskusi mengenai 3 pokok ini, ya. Saya memberikan atau kami memberikan 3 topik diskusi yang nanti tentu saja saya serahkan kembali kepada Pak Freddy dan Ibu Yunika untuk mendiskusikan hal ini. Seturut dengan ketetapan hati Daniel tadi, saudara, dengan pertanyaan ini bisa menolong saudara mengambil waktu untuk berdiskusi bersama dengan keluarga saudara, istri, suami, dan kalau ada anak-anak saudara di situ, diskusikan, saudara. Yang pertama, bagaimana saudara mengusahakan dan menuntun keluarga untuk mengutamakan Tuhan. Lalu langkah-langkah apa yang harus diambil? Saudara, buatlah sebuah keputusan pada malam hari ini, supaya dasar-dasar iman kita teguh, saudara, dan kita jaga supaya tidak sampai dihancurkan dan runtuh dasarnya. Langkah apa yang harus kita ambil? Apa langkah-langkah untuk yang untuk mengutamakan Tuhan yang belum ada? Apa? Yang sudah ada apa? Dibuat, saudara, keputusan-keputusannya. Yang kedua, batasan apa yang saudara buat dalam keluarga untuk tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Saudara, apa yang sudah ada, batasan apa, yang belum ada apa, yang sedang dalam keadaan bahaya, saudara sadar apa, saudara bicarakan, kemudian buatlah keputusan itu di dalam hidup keluarga saudara. Putuskan malam hari ini harus kita buat, ini harus begini, ini harus sesuai dengan batasan-batasan yang penting di dalam hidup menjaga iman percaya kita. Yang ketiga, apakah saudara memiliki komunitas sel dan terlibat aktif dalam pelayanan gereja lokal? Saudara, ini juga dibicarakan. Sekarang banyak yang tidak terlibat aktif, sehingga mereka menyendiri. Nah, saudara, ini yang harus kita bicarakan. Gimana keadaan kondisi kita? Apa yang terjadi dalam kondisi kita? Tindak lanjut apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap tinggal dalam komunitas? Adalah berkat Tuhan kalau saudara terlibat atau terus terhisap di dalam sebuah gereja lokal. Nah, saudara,
manfaatkan ini. Bikinlah sebuah keputusan. Apa yang saudara ingin lakukan untuk tetap tinggal di dalam komunitas tubuh Kristus atau orang-orang percaya? 3 pertanyaan ini saudara diskusikan di dalam kehidupan saudara. Saudara, yang terakhir, sementara saudara nanti mendiskusikan ketiga hal ini, kami ingin mengembalikan kepada pertanyaan tema kita, keluarga yang berkemenangan. Saudara, berkemenangan itu bukan soal finansial, bukan soal bisnis yang lancar, bukan soal pelayanan yang berjalan, bukan, saudara. Karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan, yang namanya berkemenangan itu, kalau saudara membaca di kitab Roma pasal 8 di Wahyu, saudara, kalau kita bicara soal kemenangan, itu adalah soal bagaimana kita tetap di dalam kasih Allah, mengasihi Allah, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun kalau Roma berkata ada penindasan, ada kelaparan, ada apalagi kesesakan, saudara, ada penindasan, ada pedang, saudara, sekalipun itu semua terjadi, sekalipun pandemi, saudara, maka itu semua kemenangan, berkemenangan artinya itu semua tidak mengubahkan hati kita, tidak mengecewakan kita, tidak meruntuhkan iman kita, tidak meruntuhkan fondasi kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Berkemenangan artinya kita tetap terus berharap cinta firman, cinta Yesus, menginginkan Dia, merindukan Tuhan melebihi segala sesuatu. Oleh sekalipun semua hal-hal atau ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi dengan pikiran paradigma bahwa kemenangan itu adalah memprioritaskan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mendiskusikan ketiga hal ini dan jadikan ini sebuah challenge, tantangan, sesuatu yang ayo kita mau kerjakan. Ayo kita tidak mau membiarkan iblis menggoncang, menghancurkan, menggerogoti fondasi iman kita. Tetapi biarlah di zaman ini, zaman pandemi, zaman di mana materialisme, sekularisme, dan media yang negatif itu begitu merebut perhatian banyak orang dan berusaha menghancurkan hidup orang percaya. Tapi kita adalah keluarga yang menang atas itu semua. Mengapa? Karena kita terus mengutamakan, menomorsatukan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu hadir di setiap rumah tangga yang saat ini mendengarkan dan saat ini sedang akan berdiskusi. Berbicaralah di hati kami semua, berbicaralah di pikiran kami semua, dan berilah keberanian kepada kami untuk mendengar sebuah keputusan bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu, Tuhan, Engkau sedang akan menyiapkan mempelai wanita Kristus ini berdiri tegak, menyatakan terang Tuhan kepada banyak orang di muka bumi ini sebelum Engkau datang kedua kali. Revival atau kebangunan rohani di setiap rumah tangga. Kebangunan rohani di setiap rumah tangga. Dan kebangunan rohani itu akan menyebar kepada sekitar mereka dalam radius yang semakin luas, sampai kota, sampai provinsi, sampai kepada bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara boleh screenshot pertanyaan ini atau mau di foto, silakan supaya saudara bisa diskusikan. Sebelum saya stop share, kemudian saya akan serahkan kepada Pak Freddy kembali. Apakah sudah? Kalau sudah, saya stop share ya. Ya. Sudah di screenshot ya, Bapak Ibu ya. Oke. Puji Tuhan, ini ada 35 peserta. Kita akan diskusikan bersama-sama Bapak Ibu. Saya udah kirim di grup Pasutri.
Tapi Bapak Ibu tadi yang sudah screenshot, tolong Bapak Ibu bisa kecilin. Dinyalakan ininya, fotonya, picture-nya apa? Video Bapak Ibu. Oke. Tolong videonya bisa dinyalakan. Ya, terima kasih Jackie. Teman-teman, bisa dinyalakan. Ya, kalau ngomong ada videonya kan enak gitu ya. Halo, Tika. Iya, puji Tuhan ini kan kelihatan semua toh. Pak Ahin ya, Pak Ano, iya Pak Dana. Puji Tuhan. Ya, tolong yang belum kelihatan, ya Jose, Lola udah kelihatan. Gini kan enak ya melihatnya. Tadi Pak Ani lihat saudara, lihat gelap semua saudara. Ini kan lebih enak ya. Ya, pertanyaannya tadi Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, bagaimana saudara mengusahakan dan menuntun keluarga untuk mengutamakan Tuhan? Langkah apa yang saudara ambil? Ya, kita belum pernah sih ada break room. Nanti next kalau kita ada acara gini lagi kita akan break room. Tapi saya mungkin ini Bapak Ibu yang bisa menjawab dulu ya di dalam diskusinya. Mungkin diskusinya karena Bapak Ibu cukup sulit ini kita kan di area yang berbeda-beda. Saya akan tanya mungkin Pak Jeki yang jawab dulu deh ya, Pak Jeki sama Bu Mika. Bagaimana? Sorry, Pak Freddy. Iya, silakan Pak Maksud Ni. dengan diskusi adalah diskusi suami istri, jadi tidak harus grup. Karena ini adalah sebuah keputusan yang Dalam diambil keluarga. dalam keluarga. Oke, iya. Jadi biarkan itu mereka berdiskusi di dalam keluarga masing-masing selama mungkin 3 menit, 2 menit, lalu mungkin bisa mewakili 1-2 keluarga, bisa share apa yang mereka buat dalam keputusan-keputusan mereka di keluarga mereka. Jadi poinnya Oke. bukan di kelompok, tapi di keluarga-keluarga masing-masing. Iya, berarti di Bapak Ibu suami istri, saya berikan waktu 3 menit ya, untuk Bapak Ibu bisa merdiskusikan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana saudara mengusahakan dan menuntun keluarga untuk mengutamakan Tuhan, langkah-langkah apa yang saudara ambil, kemudian batasan apa yang saudara buat dalam keluarga untuk tetap memegang teguh iman percaya. Terus ketiga, apakah saudara memilih komunitas sel dan terlibat aktif dalam pelayanan gereja lokal. Pak Ani, tolong kalau boleh, tadi ditampilkan, atau saya akan tampilkan dari sini boleh. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit. Ya. Mari Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Silakan diskusikan bersama pasangan Bapak Ibu. Ya memang kadang jaringan gini Bapak Ibu keluar masuk ya. Penuntun sejarah.
Mari Bapak Ibu silakan yang sudah. Dana, mari Dana sama istri sama Afi dibuka. Siap. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Freddy. Ya, mari. Terima kasih buat firman-Nya, Didi, Mami. Hasil diskusi kita berdua. Yang pertama, bagaimana kita mengusahakan dan menuntun keluarga. Satu, dengan melakukan mesbah keluarga tiap hari. Mesbah keluarga tiap hari. Ya, ini sudah kita lakukan. Dicatat. Terus tertib bacaan, M3 kita, komitmen 1 hari 2 pasal. Tadi yang 1-2 cuman satu aja jawabnya, mesbah keluarga aja. Oke. Atau ada yang lain? Sudah. Ini kan ini sudah keluarga. Bukan, maksudnya ini poin kedua. Oh, poin kedua, tertib baca Alkitab yang masih pertanyaan pertama. Oke. Terus pertanyaan nomor 2, batasannya 1, bangun pagi langsung baca Alkitab dan dengar suara gembala Om Hin. Oke, puji Tuhan. Dengar Denny Sergar atau yang lain. Seminimal mungkin bersosial media. Oke. Terus yang ketiga, mencatat keuangan untuk menghargai keuangan supaya kita tahu dan lebih terkontrol. Ya. Dan menjadi berkat keuangan buat orang lain. Mencatat keuangan. Ya. Terima kasih Pak Dana, Bu Afi. Ya. Bapak Ibu tadi sudah dicatat ya Pak Dana, Bu Afi sudah melakukan mesbah keluarga, tertib baca Alkitab, bangun pagi, melihat suara gembala, kemudian mencatat keuangan ya. Kemudian oke. Nomor 3, Dana, Afi? Sudah. Udah. Apa sudah? Afi besok minggu depan menjadi song leader. Oh. Pertama kali. Ah, gitu ya. Menjadi song leader pertama kali. Iya, saya belum. Belum. Ya, melayani keluarga sementara ini. Oke. Ya. Yang kedua, Angga, Maria. Dibuka Angga. Mana Marianya? Ayo dibuka unmute-nya. Ya. Maria mana Maria? Saya sendirian, Mbak. Lu, istrinya mana? Istri masih ini di kedai. Oh, di kedai. Ya, silakan. Dijawab. Boleh, silakan. Ya, saat ini sih dengan kondisi yang terjadi karena pandemi ini, sebenarnya sih yang kami alami itu, rohani kami itu kering sebenarnya. Kami sedang mengalami kekeringan. Oke, tadi pertanyaannya Angga udah tahu. Halo? Maaf, Angga. Barusan ada telepon masuk. Oh iya, pertanyaan udah tahu belum Angga tadi? Bisa dengar suara ya? Bisa. Pertanyaannya udah tahu belum tadi? Bagaimana mengusahakan? Bisa. Bagaimana mengusahakan dan menuntun keluarga mengutamakan Tuhan? Halo, Angga? Ya, nanti dulu deh, Angga. Eliezer Dina dulu, Eliezer Dina. Lah, ini sudah siap nih kelihatannya. Tolong di-unmute-nya. Boleh. Sebentar ya, Angga ya, biar Eliezer Dina dulu. Halo, kamu cerita loh. Yang poin pertama, yang bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup keluarga kita. Jadi dari anak-anak masih bayi, kami sepakat untuk bacain Alkitab. Jadi dari mereka bayi, lahir pertama kali pulang ke rumah, mereka udah baca Alkitab. Yang bacain kita sih, maksudnya kita baca Alkitab.
sampai mereka bisa baca Alkitab sendiri. Mereka harus baca sebelum mereka sarapan pagi, bahkan sebelum mereka minum jus, bahkan sebelum mereka berangkat ke sekolah, mereka harus baca Alkitab dulu. Sharon itu waktu SMP sekolahnya tuh masuk 6:30, jam 6.25. Jadi kalau dia nggak selesai Alkitabnya, dia bakal terlambat ke sekolah, makanya dia nggak berani untuk lebih baik dia nggak sarapan daripada dia nggak baca Alkitab, karena tahu kalau dia nggak baca Alkitab dia nggak berangkat sekolah dulu, pasti terlambat, dimarahin sama gurunya. Terus batasan-batasan yang kita kasih ke anak-anak, satu, mereka nggak akan dapat gadget sebelum 12 tahun, dan kalaupun mereka udah 12 tahun, kalau mereka belum siap, saya merasa mereka nggak siap, saya nggak belikan mereka. Sampai hari ini saya belum belikan mereka gadget. Jadi gadgetnya masih saya bersama dengan saya, walaupun sebetulnya saya agak cheating karena saya punya handphone lebih dari satu. Yang satu buat toko, jadi alasannya buat toko. Cuma sebetulnya ya saya kasih kelonggaran mereka untuk pakai handphone toko, tapi itu bukan handphone mereka. Artinya kalau mami minta, ya kamu kasih ke mami, dan tidak ada yang ditutupin gitu. Tidak ada TV di kamar, tidak ada laptop, komputer di kamar, tidak ada. Mereka semua kerja di bawah, dan jam 6 sore harusnya mereka udah tutup nih laptop mereka dan komputer mereka. Ini mereka lagi di bawah. Saya lagi Zoom meeting, saya nggak ngerti ini mereka kelihatannya masih, tapi ini karena mereka udah rada gede ya, Sharon udah 14 tahun, dan si Meme itu udah 10 tahun. Saya agak longgar nih maksudnya, karena satu, Sharon itu beberapa waktu yang lalu dia ketemu sama Tuhan dalam tanda petik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia ya tadi yang kayak dia berketetapan hati walaupun masih sangat belajar dan sangat diawasin, itu tuh sudah mami, dia udah nggak yang kebanyakan nonton K-pop, yang kebanyakan yang over lah gitu, too often gitu tuh dia nggak lakukan. Itu yang membuat saya aman sih sebetulnya. Saya lebih bisa melepas dia, walaupun kadang-kadang saya ngerasa bahwa saya tuh mama yang cerewet dan super neriti gitu ya. Kayak, kamu nonton apa? Itu saya mesti tanya sama anak-anak, kamu nonton apa? Terus dapat apa? Gitu tuh saya mesti tanya ke mereka. Terus yang untuk poin yang ketiga, apakah saya punya ponsel? Saya punya ponsel tapi nggak aktif. Ini saya tadi lihat Pak Angga bilang saya dalam keadaan kerohanian yang kering. Waduh, saya sama suami saya, waduh ini anggota ponsel saya kerohaniannya kering nih, gimana ini? Saya juga merasa berdosa. Ini gimana? Pak Angga maafkan saya ya. Ini gimana saya bisa bantu apa? Yang jelas kami berdoa untuk anggota ponsel kami. Tapi kalau ini Pak Angga sampai ngerasain kering, aduh kasihan sekali. Apa yang saya bisa bantu ya untuk itu? Tapi saya sadar betul bahwa kita butuh manusia ya untuk bisa sharing, untuk punya komunitas, untuk bisa ngumpul dan dikuatkan satu dengan yang lain. Itu benar-benar terasa di pandemi ini. Saya sendiri berusaha mencarinya dengan setiap pokoknya ada khotbah di YouTube kah mana, pokoknya saya buka semua, saya dengerin. Terus sebisa mungkin saya hubungin orang-orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya siapa saya ajak ngobrol kalau ada masalah, saya cari pokoknya. Gimana caranya? Saya sendiri kalau sedang mengalami begitu ya paling enggak saya ngobrol sama suami saya lah supaya itu. Kamu kok nggak ngomong sih? Diam aja. Ayo Rika, silakan Rik. Ya. Mami namanya banyak, ya gantian papi ini saya. Iya. Beberapa waktu lalu kan Dina sempat bilang ke saya kalau dia di titik yang benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Nah, terus saya cuma bilang, ya kamu perbanyak doa aku sudah doa. Ya kalau gitu kamu dengar khotbah, banyak